sama Charles Dusun di atas. Paradigma pengelolaan kawasan konservasi berbeda dahulu dan kini. Dulu, kawasan konservasi Desa Penyangga dianggap sebagai objek pembangunan. Karena itu, kurang mendapat sentuhan sosial, ekonomi, dan dampak kerusakan lingkungan. Paradigma itu kini telah berubah. Saat ini, masyarakat dalam kawasan konservasi tentu memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Hal itu sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pengelolaan kawasan penyangga menjadi keniscayaan, mulai dari rehabilitasi, pemanfaatan, pelindungan, dan lain-lain. Tentu juga upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Upaya lainnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan produktivitas lahan. Semua itu diyakini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai unit kerja pemerintah, Balai Taman Nasional Batanggadis menyadari tugas dan fungsinya untuk membangun daerah penyangga. Tentu juga dengan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Tumbuhnya partisipasi masyarakat dimaksud dilakukan dengan sosialisasi dan keterbukaan menyangkut rencana pengelolaan Taman Nasional, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan Taman Nasional, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pengelolaan Taman Nasional, dan menjaga dan memelihara Taman Nasional. Dusun Lubuk Sihim merupakan salah satu kawasan yang berada di wilayah penyangga TNBG. Dusun ini terletak di wilayah Desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Desa Muara Batang Angkola menjadi kawasan pertemuan dua sungai besar, yakni Sungai Batanggadis yang melewati nyaris semua wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan Sungai Batang Angkola yang juga melintasi sebagian besar wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dusun Sihim berada dipisahkan oleh Sungai Batanggadis dengan desa induknya. Terdiri dari 25 kepala keluarga dengan jarak rumah yang saling berjauhan. Pada masa lalu, Dusun Lubuk Sihim merupakan wilayah perladangan bagi penduduk desa Muara Batang Angkola. Dusun ini kemudian menjadi lahan mata pencaharian bagi penduduk beretnis Nias yang lama-kelamaan menjadi hunian baru. Pondok-pondok berdiri di setiap ladang lalu berubah menjadi hunian permanen. Disebut Dusun Lubuk Sihim karena sebelum menjadi ladang dan hunian, dahulu tempat ini banyak ditumbuhi buah sihim, yakni buah dari rotan. Buah hutan tropis ini sering dikenal baik oleh anak-anak di kawasan Mandailing Natal sebagai salah satu sumber makanan. Sekalipun bukan menjadi makanan yang penting, tetapi banyak orang menjadikannya sebagai oleh-oleh dari hutan. Lama-kelamaan lalu diperjualbelikan. Bahkan pucuk dari rotan yang disebut pangkat dan andiling juga menjadi sayuran khas Mandailing Natal, terutama pada bulan Ramadan. Karena menjadi sumber sihim dan pucuk rotan dan berada persis di tepi Sungai Batanggadis yang berlubuk dalam. Kawasan ini oleh masyarakat sekitar disebut dengan Lubuk Sihim. Sayangnya, karena terpisah dari desa induknya, wilayah Dusun Sihim belum memiliki sarana pemukiman yang memadai.
anak-anak misalnya harus sekolah menyeberangi sungai Batanggadis untuk sampai ke desa induknya. Selain belum memiliki sarana jalan yang memadai, satu-satunya sarana penyeberangan sungai yaitu menggunakan getek, yakni rakit yang terbuat dari kayu dan ditarik dengan tali. Di daerah Lubuk Sihim, Desa Muara Batang Angkola. Dari tahun 80-an saya sudah ikut dibawa orang tua kemari. Jadi pada waktu itu perjalanan dari sini ke Muara mencapai hampir 1 hari. Alhamdulillah sekarang telah berkembang jadi bisa waktu 30-20 menit sampai sudah nyampe ke kampung. Jadi Lubuk Sihim dari dulu nenek kita udah menanami tanaman tua seperti karet, kemiri, sama durian sudah ada tanaman. Jadi Lubuk Sihim ini bisa dibilang masih tertinggal dari desa-desa yang lain. Jadi mohonlah istilahnya untuk membuat jalan, sebuah jalan yang bisa meringankan beban masyarakat di sini, terutama anak sekolah yang tiap harinya, tiap pagi berangkat dari sini, Pak. Jadi itulah suatu keluhan kami dari sini, masalah jalan, Pak. Lebih memperhatikan lagi, tidak ada sarana listrik di Dusun Lubuk Sihim. Penerangan pada malam hari hanya lampu templok atau lampu dinding. Tentu hal itu sangat mempengaruhi pola belajar anak. Karena itu, penyediaan sumber energi listrik menjadi prioritas utama TNBG. Tentu karena Dusun Lubuk Sihim berada di kawasan lindung dan perbatasan dengan TNBG. Memfasilitasi sumber energi listrik bagi Dusun Sihim menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh TNBG. Pada tahun 2019, Balai Taman Nasional Batanggadis memberikan bantuan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas daya 5 kW dan mesin diesel untuk masyarakat Dusun Lubuk Sihim. Berkat bantuan ini, kawasan Dusun Lubuk Sihim sekarang jauh lebih hidup. Anak-anak bisa belajar pada malam hari. Selain itu, tentu juga meningkatkan aktivitas sosial masyarakat. Baik kami segi ekonomi masyarakat mungkin merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik selama kami mendapatkan penerangan ini dengan bantuan dari pihak TNBG. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari pihak TNBG, yaitu lampu penerangan untuk anak-anak kami selama ini. Setelah bantuan ini kami terima, bisa belajar semaksimal mungkin walaupun hanya terbatas waktu dia. Juga kami dari segi adat, kami selama ada bantuan dari TNBG, ya kami asal berkumpul agak lumayan lah. Jadi terlebih dahulu kami minta terima kasih kepada TNBG atas bantuannya. Kami sudah banyak membaca dan punya lampu setiap hari.